Halo sobatku, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan penuh semangat. Bagi sobat-sobatku yang setia mengikuti seri Trah Pitulakon karya Simple Man, cerita ini akan memasuki babak baru. Lewat judul Babat Songkor, sebuah kisah yang lebih gelap, lebih gila, dan jauh lebih besar. Semua tokoh dari Trah Pitu akan muncul, kecuali Kuncoro yang sudah binasa. Cerita ini dipenuhi intrik, darah, dan kegilaan. Semua kepala keluarga mulai saling bermain. Pecahan para Kudro pun sudah menempati posisinya. Para Kudro akhirnya akan berhadapan langsung dengan keluarga Trah Pitu. Perseteruan yang sudah lama dipendam akan meledak, yang membawa konflik dan politik penuh darah, di mana kepala akan berguguran dan Ceritan Pilu akan mengisi setiap sudut cerita. Entitas-entitas mengerikan seperti Pokolono, Bonorogo, dan Senggarturi akan kembali menebar teror. Mereka tidak hanya mematikan yang hidup, tetapi juga menyebarkan penyakit dan kehancuran. Di tengah kekacauan ini, Bayu, Sri, Mira, Agus, dan Dela Atmojo mulai menyadari siapa musuh sejati mereka, para Songkor, manusia yang melewati batas kemanusiaan demi setara dengan para iblis yang pernah mendiami Pulau Jawa. Merekalah puncak kejahatan, kekejaman, dan sisi gelap manusia. Kisah Songkor akan dimulai dengan pertemuan Bayu Saseno dan seorang wanita misterius yang didampingi seekor kambing hitam bernama Pokolono. Wanita itu diduga adalah Sri. Namun, sebelum kita masuk ke cerita itu, kita perlu mengenal lebih dalam seorang Songkor yang jauh lebih kejam dari Kala Baduro Sobo dari Trah Rait. Ia adalah Panendra Linggacodro, pemimpin Trah Boloyudo. Di sisi lain, ada seorang Kudro yang mampu membantai Songkor. Namanya Hesti Purwadiningsih, di mana lagi dan lagi di belakang tokoh Kudro pertama dan terbesar ini ada peran besar Pastika Gayatri dan Rinjani kembarannya dari Trah Pengiwa. Ketiga tokoh ini diduga kuat berada di balik kehancuran Griya Kolojiwo, kediaman keluarga besar Linggacodro. Peristiwa itu hampir memusnahkan seluruh keluarga Codro. Linggacodro sendiri diceritakan tewas, tetapi dengan ilmu Ngrogo Sukmo dan ilmu Kolojiwo yang ia miliki, ia tidak benar-benar mati. Kelak, ia terlibat dalam peristiwa Janur Ireng yang menghancurkan keluarga Kuncoro. Cerita lengkap Griya Kolojiwo bisa sobat-sobatku baca di Karya Karsa dengan membeli 500 koin seharga 56.000. Griya Kolojiwo. Jauh sebelum peristiwa Janur Ireng dan Sewu Dino, Linggacodro hanyalah kasta terendah di keluarga Codro yang waktu itu dipimpin oleh Anung Priyoyo Codro. Linggacodro adalah pria tampan dan gagah, namun memiliki sifat feminim. Ia sering tampil dengan menunggangi harimau putih. Sejak remaja, ia bercita-cita menjadi pemimpin keluarga Codro, terutama setelah ia dipaksa melayani nafsu bejat Anung. Terdorong oleh penderitaan dan ambisinya, Linggacodro mempelajari ilmu hitam Ngrogo Sukmo. Demi menguasai ilmu itu, ia melakukan ritual keji, menyesap air liur 1000 gadis perawan yang belum akil balik, dan meruda paksa mereka hingga tewas. Dengan ilmu tersebut, Linggacodro berhasil menjadi pemimpin Trah Boloyudo. Ia membangun sekte sesat di Griya Kolojiwo dengan pasukan perempuan berkerudung merah yang siap mati demi perintahnya. Dengan kekuatan tersebut dan memakai banyak nama samaran, Linggacodro menjadi orang besar yang berada di balik semua praktek perdukunan dan kejahatan di negeri ini. Namun perbuatannya menghilangkan banyak gadis remaja, membuat Pulau Jawa geger. Di antara korban, hanya satu yang selamat, Hesti Purwadiningsih. Hesti diselamatkan dan diangkat menjadi cucu oleh Mbah Sari, abdi setia Gayatri dari Trah Pengiwa. Untuk melindungi Hesti, ingatannya disegel. Tetapi, lagi dan lagi, Trah Gatih yang masih misterius sampai saat ini masih sempat-sempatnya menanam santet di tubuh Hesti yang akan aktif jika ingatan Hesti kembali. Saat dewasa, Hesti menjadi jurnalis pemberani. Investigasinya atas pembantaian sebuah keluarga mantan petinggi militer membawanya kembali berhadapan dengan Codro. Hesti dan rekan-rekan jurnalisnya bertekad akan membongkar semua kejahatan Codro. Ingatan masa lalu Hesti mulai kembali dan terbuka sepenuhnya saat ia meminta bantuan seorang penenung untuk membuka segel ingatannya.
Tetapi hal ini membuat segel santet yang ditanam Trah Gatih kembali aktif dan mengancam nyawanya. Dalam kondisi kritis, Mbah Sari membawa Hesti bertemu Ida Adistri Pastika Gayatri, pemimpin Trah Pengiwa. Gayatri saat itu masih berpenampilan muda dan cantik jelita. Agung Laksana Brahmana, pemilik puluhan hotel paling mewah itu, menyembuhkan Hesti. Kecantikan Hesti mengingatkan Gayatri akan pesona yang dimiliki oleh Karsa Atmojo. Gayatri kemudian memberi misi pada Hesti untuk menghancurkan 3 songkor, Atmojo, Sobo, dan Codro. Namun saat ini Codro menjadi target pertama mereka. Gayatri lalu merancang rencana untuk menyusupkan Hesti ke dalam Kriya Kolojiwo. Setiap tahun, Kriya Kolojiwo mengadakan ritual memilih 3 gadis muda sebagai selir Lingga Codro. Hesti menjadi salah satu kandidat setelah Gayatri memaksa Abdi Codro, Ratu Inggris, untuk menerima Hesti sebagai salah satu dari 3 gadis yang menjadi perwakilan keluarga Ratu Inggris. Seleksi pemilihan selir ini dilakukan dengan ritual dan permainan berdarah yang diiringi perang santet antar keluarga bawahan Codro. Banyak gadis tewas mengenaskan. Tetapi Hesti bertahan hingga tahap akhir, dan akhirnya Hesti berhadapan langsung dengan Lingga Codro. Pada seleksi terakhir, ketika para gadis yang tersisa satu persatu tewas dan ajal hampir menjemput Hesti, Hesti melihat seorang gadis muda mirip Gayatri. Di belakang gadis itu berdiri makhluk tinggi menculang, yang kemungkinan besar adalah Rinjani, kembaran Gayatri. Apakah Hesti akan selamat dalam peristiwa ini dan bertemu dengan para Kudro juniornya? Apakah ia akan terlibat dalam perang penghabisan para Kudro melawan para Songkor? Tunggu jawabannya dalam Babat Songkor dan Kisah Rogot Nyowo. Nantikan.